Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fiorita Gracia, Stambuk A2312090. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian bilangan berpangkat, yang kedua sifat-sifat bilangan berpangkat, yang ketiga pengertian bentuk akar, yang keempat sifat-sifat bentuk akar, yang kelima merasionalkan penyebut bentuk akar, dan yang keenam macam bentuk dalam merasionalkan. Baik, yang pertama yaitu pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat merupakan bilangan penyederhana dari sebuah bilangan yang dikalikan. Adapun jenis-jenis bilangan berpangkat, yang pertama yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Misalnya A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N kali. Yang kedua yaitu bilangan berpangkat bulat negatif. Misalnya A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Dan yang terakhir yaitu bilangan berpangkat bulat 0. Misalnya A pangkat 0 sama dengan 1. Materi yang kedua yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat yang pertama yaitu perkalian bilangan berpangkat. Misalnya A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Yang kedua yaitu pembagian bilangan berpangkat. Misalnya A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurang M. Contohnya, misalnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 6. Jadi pangkatnya dijumlahkan sehingga menghasilkan 2 pangkat 8. Begitupun untuk 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 4. Untuk pembagian, misalnya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 6 dikurang 2. Jadi pangkatnya dikurang untuk pembagian. Hasilnya sama dengan 3 pangkat 4. Yang lain misalnya 6 pangkat 6 dibagi 6 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 6 dikurang 3. Hasilnya 6 pangkat 3. Sifat-sifat bilangan berpangkat selanjutnya yaitu pemangkatan bilangan berpangkat. Misalnya A pangkat M berpangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Yang terakhir yaitu perpangkatan suatu perkalian atau pembagian. Untuk perkalian misalnya A dikali B berpangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Untuk pembagian A dibagi B berpangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Contohnya, misalnya 2 pangkat 3 berpangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2, jadi pangkatnya dikalikan, sehingga hasilnya 2 pangkat 6. Selanjutnya adalah untuk perkalian 2 dikali 3 berpangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Untuk pembagian 4 bagi 2 berpangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 bahagi 2 pangkat 3. Materi selanjutnya yaitu merasionalkan penyebut bentuk akar. Kegiatan merasionalkan pada intinya mengubah bentuk akar pada penyebut menjadi bentuk bilangan rasional, yang pada akhirnya bilangan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana. Materi terakhir yaitu macam bentuk dalam merasionalkan. Yang pertama yaitu misalnya A per akar B dan akar A per akar B. Karena penyebutnya adalah akar B, maka kalian tinggal kalikan dengan akar B per akar B, sehingga menghasilkan A per akar B dikali akar B per akar B, sama dengan A akar B per B. Yang kedua,
Misalnya C per A tambah akar B atau C per A kurang akar B. Jika kalian menemui bentuk seperti ini, kalian harus mengalihkan dengan sekawan dari penyebutnya. Apa itu sekawan? Sekawan adalah lawan dari tanda plus atau minus dari penyebut. Jika penyebutnya plus, kalian kalikan dengan minus. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi untuk bentuk yang kedua, kita kalikan dengan akar sekawannya sehingga menghasilkan C per A tambah akar B dikali A dikurang akar B per A dikurang akar B. Sehingga hasilnya C dikali A dikurang akar B per A pangkat 2 dikurang B. Yang ketiga yaitu misalnya C per akar A tambah akar B atau C per akar A dikurang akar B. Untuk menyelesaikannya sama dengan bentuk yang kedua, kita kalikan dengan akar sekawan sehingga menghasilkan C per akar A ditambah akar B dikali akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B. Sehingga hasilnya C dikali akar A dikurang akar B per A dikurang B. Untuk contohnya, misalnya 5 per akar 7. Nah, karena penyebutnya adalah akar 7, maka kita kalikan dengan akar 7 per akar 7. Sehingga 5 per akar 7 dikali akar 7 per akar 7 itu sama dengan 5 akar 7 per 7. Nah, untuk contoh yang kedua, misalnya 2 per 1 tambah akar 5. Kita kalikan dengan akar sekawan, itu sama dengan 2 per 1 tambah akar 5 dikali 1 dikurang akar 5 per 1 dikurang akar 5 sama dengan 2 dikali 1 dikurang akar 5 per 1 pangkat 2 dikurang 5. Itu sama dengan 2 dikali 1 dikurang akar 5 per negatif 4. Hasilnya sama dengan negatif 1/2 dikali 1 dikurang akar 5. Untuk contoh yang terakhir yaitu 2 per akar 5 dikurang akar 7. Sama dengan penyelesaian untuk contoh kedua, kita kalikan dengan akar sekawan sehingga menghasilkan 2 per akar 5 dikurang akar 7 dikali akar 5 tambah akar 7 per akar 5 tambah akar 7 sama dengan 2 dikali akar 5 tambah akar 7 per 5 dikurang 7 sama dengan 2 dikali akar 5 tambah akar 7 per negatif 2. Hasilnya adalah negatif akar 5 ditambah dengan akar 7. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Semoga yang dapat saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.